Mendengarkan firman menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Anda akan dipekerjakan karena kecerdasan, tetapi dipecat karena kepribadian Anda. Kepribadian merupakan syarat penting sebagai seorang pemimpin. Keluaran pasal 18 akan mengajarkan kita akan 3 hal: keseimbangan, nasihat, kepemimpinan. Keseimbangan, Musa mengalami sejumlah petualangan yang menggairahkan setelah meninggalkan Mesir. Tetapi sekarang ia kembali pada tugas kehidupan sehari-hari. Tuhan menyeimbangkan hidup kita. Dia memberi kita cukup beban untuk membuat kita tetap rendah hati, dan cukup berkat untuk membuat kita tetap bahagia. Musa kembali ke tengah keluarganya, menceritakan kepada mereka segala hal yang telah Tuhan lakukan, dan kemudian menyembah Tuhan bersama mereka. Nasihat, terkadang orang luar dapat melihat hal-hal lebih jelas daripada orang-orang yang melakukan pekerjaan itu, dan kita harus selalu terbuka untuk nasihat. Musa sedang mencoba untuk melakukan semua pekerjaan sendiri, dan ia tidak membuat perbedaan antara hal-hal pokok dan masalah-masalah kecil. Ia memerlukan orang-orang untuk membantunya, dan ia perlu menyusun prioritas. Perhatikanlah bahwa Yitro mengharapkan Musa untuk mencari kehendak Tuhan dalam hal tersebut. Apa yang tampaknya seperti nasihat baik dari orang mungkin adalah nasihat buruk di dalam pandangan Tuhan. Jadi, kita harus selalu meminta petunjuk Tuhan. Kepemimpinan, ayat 21 di dalam pasal ini menggambarkan jenis pemimpin yang Tuhan perlukan. Orang-orang yang ditandai dengan kemampuan takut akan Tuhan, jujur, dan membenci ketamakan. Musa adalah tokoh yang besar, tetapi ia tidak dapat melakukan pekerjaan itu sendiri. Tuhan mungkin tidak memanggil Anda untuk menjadi pemimpin, tetapi Dia mungkin menginginkan Anda menolong seorang pemimpin untuk dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Keluaran pasal 19 akan mengajarkan kita mengenai 4 hal: pengambilan keputusan, umat yang istimewa, umat yang dikuduskan, umat yang tunduk. Pengambilan keputusan, bagaimana Anda memperlakukan barang kesayangan Anda, seperti telepon genggam, peralatan audio video, mobil Anda. Apakah Anda tidak peduli? Menggunakannya dengan kasar? Tentu tidak. Anda tentu merawatnya dengan sangat baik. Allah berkata bahwa jika Anda sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya, maka Anda akan menjadi harta kesayangannya sendiri. Anda dapat pastikan bahwa Ia akan benar-benar memperhatikan Anda melebihi dari Anda memperhatikan barang kesayangan Anda. Apabila Anda mau mengambil keputusan yang menyenangkannya, Anda dapat yakin bahwa Allah juga akan memperlakukan Anda sebagai harta kesayangannya. Umat yang istimewa. Di Laut Merah, Tuhan memisahkan umatnya dari kehidupan lama mereka. Di Sinai, Tuhan membawa mereka ke dalam kehidupan yang baru, suatu hubungan yang diikat perjanjian dengan dirinya sendiri. Ini seperti upacara pernikahan, dengan Tuhan sebagai suami dan Israel sebagai istri. Bila mana bangsa itu berbalik dari Tuhan dan menyembah berhala, Tuhan menuduh mereka telah melakukan perzinahan. Orang-orang beriman masa kini harus juga waspada terhadap dosa tersebut. Jemaat Tuhan adalah bangsa yang terpilih dan imamat yang rajani, yang dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Umat yang dikuduskan. Karena kita adalah milik Tuhan, kita harus dijauhkan dari dosa. Umat Tuhan dipisahkan dari dunia dan dikuduskan bagi Tuhan. Umat yang tunduk. Untuk mengingatkan bangsa itu agar takut kepadanya, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya di Sinai dan memperingatkan mereka untuk tidak datang mendekat. Ini adalah masa kanak-kanak bagi bangsa itu, dan seperti kanak-kanak, mereka belajar dari penghargaan dan hukuman yang diberikan Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 18-29 mengontraskan pengalaman ini dengan pengalaman jemaat perjanjian baru pada masa kini. Kita tetap harus takut kepada Tuhan dan menghormati batasan-batasan yang ditetapkannya, tetapi kita diundang untuk datang mendekat. Bangsa Israel tidak diselamatkan dari Mesir dengan menaati hukum Taurat, tetapi ketaatan memungkinkan mereka menikmati semua berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Apakah Anda hari ini punya komitmen untuk lebih taat kepada Tuhan?